Di masa jahiliyah, di tengah hiruk-pikuk masyarakat Makkah yang diliputi oleh penyembahan berhala dan moralitas yang jauh dari nilai-nilai luhur, Nabi Muhammad sudah menunjukkan keunikan spiritual yang luar biasa. Beliau bukanlah sosok yang larut dalam kehidupan duniawi yang diwarnai pesta pora dan kezaliman, seperti kebanyakan masyarakat Arab kala itu. Justru, beliau adalah figur yang senantiasa mencari makna hidup yang lebih dalam, jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Salah satu bentuk pencarian spiritual tersebut adalah kebiasaan beliau untuk berpuasa, meskipun belum dalam bentuk ibadah formal seperti yang dikenal umat Islam sekarang. Puasa pada masa itu dilakukan sebagai sarana untuk menyucikan hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang sebenarnya. Nabi Muhammad sering memilih berpuasa ketika beliau menyendiri di Gua Hira, tempat yang menjadi saksi perenungan mendalam beliau terhadap kehidupan dan penciptaan alam semesta. Dalam sunyi dan ketenangan Gua Hira, beliau menghabiskan waktu untuk merenung, memikirkan kebobrokan moral yang melanda masyarakat, dan memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Berpuasa menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik spiritual ini. Dengan menahan diri dari makan dan minum, beliau mengasah ketahanan batin dan memperkuat hubungan dengan dimensi spiritual yang agung. Dalam kesederhanaan ini, Nabi Muhammad membangun fondasi spiritual yang kelak menjadi landasan kuat bagi peran kenabian yang akan diembannya. Kebiasaan ini mencerminkan kepekaan hati beliau yang luar biasa serta kesadarannya akan pentingnya menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa. Beliau bukan hanya mempersiapkan diri secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual untuk menerima tanggung jawab besar yang kelak datang dalam bentuk wahyu ilahi. Puasa yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum datangnya wahyu bukan sekadar ritual, melainkan perjalanan mendalam dalam menemukan kebenaran dan mengenali kebesaran Allah di balik segala ciptaannya. Dengan praktik ini, Nabi Muhammad mengajarkan pada umatnya bahwa ibadah adalah perjalanan batin yang melibatkan kesadaran penuh, bukan sekadar rutinitas. Perenungan, pengendalian diri, dan kesederhanaan menjadi nilai-nilai yang beliau tunjukkan sejak sebelum menjadi rasul, memberikan teladan abadi bagi umat manusia hingga kini. Tahun kedua Hijriyah menandai momen yang sangat bersejarah dalam perjalanan Islam. Di tengah berkembangnya komunitas Muslim di Madinah, Allah menurunkan wahyu yang menetapkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Perintah ini tercantum dalam surat Al-Baqarah yang memuat pesan mendalam tentang tujuan puasa sebagai sarana untuk mencapai ketakwaan. Ketika ayat-ayat ini diturunkan, suasana di Madinah dipenuhi dengan rasa khidmat dan ketundukan. Nabi Muhammad dengan penuh kelembutan menyampaikan wahyu ini kepada para sahabatnya, menjelaskan betapa pentingnya puasa sebagai ibadah yang langsung menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Beliau membacakan, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini tidak hanya memperkenalkan kewajiban baru, tetapi juga menghubungkan puasa dengan sejarah umat terdahulu, memberikan rasa kontinuitas dan universalitas dalam ajaran Islam. Dalam wahyu ini, Allah menjelaskan bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai jalan untuk membangun ketakwaan. Ketakwaan, yang dimaksudkan sebagai kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah di setiap langkah hidup, adalah inti dari pesan puasa. Melalui ibadah ini, umat Islam diajak untuk mengendalikan hawa nafsu, memperkuat hubungan spiritual mereka, dan merasakan empati terhadap mereka yang kurang beruntung. Bulan Ramadan pun diangkat menjadi bulan yang istimewa, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hal ini memberikan dimensi tambahan dalam puasa Ramadan, menjadikannya bulan refleksi, peningkatan ibadah, dan pencarian makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Nabi Muhammad menekankan pentingnya bulan ini dengan sabdanya, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Dalam momen pengajaran tersebut, Rasulullah tidak hanya menjelaskan perintah puasa, tetapi juga membimbing umatnya dengan teladan nyata. Beliau menunjukkan bahwa meskipun puasa itu menahan diri, itu bukan alasan untuk melemahkan semangat atau aktivitas. Justru,
Bulan Ramadan adalah waktu untuk memperkuat iman dan menjalankan tanggung jawab dengan lebih baik. Puasa bukan sekadar ibadah bagi Rasulullah, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang melibatkan persiapan fisik, mental, dan hati yang penuh kesadaran. Sebagai sosok yang menjadi teladan sempurna bagi umat manusia, Rasulullah selalu memulai puasanya dengan persiapan yang matang dan penuh hikmah, menunjukkan kepada umatnya pentingnya memulai ibadah dengan niat dan kesiapan yang kuat. Salah satu langkah penting yang selalu dilakukan Rasulullah sebelum menjalankan puasa adalah sahur. Dalam setiap kesempatan, beliau menegaskan keutamaan sahur, bahkan jika hanya berupa seteguk air. Rasulullah bersabda, "Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat keberkahan." Dengan kata-kata ini, beliau tidak hanya menekankan sisi fisik sahur sebagai pemberi energi, tetapi juga aspek spiritualnya. Sahur menjadi waktu yang penuh berkah, di mana seorang hamba mempersiapkan dirinya untuk menjalankan hari dengan penuh ketaatan kepada Allah. Rutinitas sahur Rasulullah selalu dihiasi dengan kesederhanaan. Beliau kerap berbagi makanan dengan keluarganya dan mendorong umatnya untuk tidak melewatkan momen ini, seraya memanfaatkan waktu sahur untuk berzikir dan berdoa. Sahur bagi Rasulullah bukan sekadar waktu makan, tetapi juga momen refleksi dan penguatan niat. Dalam ketenangan dini hari, suasana menjadi sangat mendalam untuk menghayati makna puasa yang akan dijalani. Persiapan fisik dan batin Rasulullah mencerminkan keterpaduan antara tubuh dan jiwa. Dengan sahur, tubuh dipersiapkan untuk menahan lapar dan dahaga, sementara hati diperkokoh untuk menahan hawa nafsu dan menjaga keikhlasan. Dalam momen ini, Rasulullah mengajarkan umatnya bahwa niat adalah kunci utama dari segala bentuk ibadah. Niat yang tulus dan ikhlas membawa keberkahan dan kekuatan yang membuat puasa tidak hanya menjadi ibadah fisik, tetapi juga perjalanan ruhani. Selain itu, Rasulullah selalu memulai harinya dengan doa yang penuh pengharapan kepada Allah. Beliau memohon kekuatan untuk menjalankan ibadah dengan sempurna dan menjaga hati dari godaan yang bisa mengurangi nilai puasa. Dengan cara ini, Rasulullah mengingatkan bahwa setiap langkah ibadah harus dilandasi oleh hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Keutamaan sahur dan persiapan Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap ibadah, termasuk puasa, perlu dimulai dengan persiapan yang khusyuk dan penuh kesadaran. Kehidupan beliau adalah manifestasi dari keseimbangan antara jasmani dan rohani, mengajarkan umatnya untuk menjalani ibadah dengan kesungguhan dan ketulusan. Sahur tidak hanya menjadi awal yang baik untuk puasa, tetapi juga menjadi momen yang mempererat hubungan seorang hamba dengan Allah, Sang Pemberi kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan beliau, Rasulullah tidak hanya menyampaikan perintah berpuasa sebagai kewajiban, tetapi juga menunjukkan dengan nyata bagaimana puasa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyucikan hati. Puasa bagi beliau bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, melainkan juga dari segala hal yang dapat mengurangi nilai ibadah tersebut. Rasulullah adalah teladan yang sempurna dalam menunjukkan kedalaman makna puasa, sekaligus membimbing umatnya untuk memahami esensinya yang sesungguhnya. Selama menjalani ibadah puasa, Rasulullah selalu menjaga integritas dirinya dalam setiap aspek. Kata-katanya penuh kelembutan, jauh dari ucapan yang menyakitkan hati atau sia-sia. Setiap kali berbicara, beliau memastikan bahwa ucapannya bermanfaat, menyenangkan hati, atau mengandung hikmah. Begitu pula, perilakunya senantiasa dipenuhi kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan. Beliau mengajarkan bahwa puasa adalah ibadah yang melatih diri untuk menjaga kehormatan hati dan pikiran. Dalam sabdanya yang penuh hikmah, Rasulullah berkata, "Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia menahan lapar dan dahaga." Ucapan ini menegaskan bahwa esensi puasa tidak terletak semata pada tindakan fisik, tetapi juga pengendalian diri secara menyeluruh. Ketika menghadapi situasi yang mungkin memancing emosi, Rasulullah tidak pernah kehilangan kesabaran. Jika beliau dihina atau diprovokasi, beliau hanya menjawab dengan ketenangan, "Aku sedang berpuasa."
Jawaban ini adalah simbol dari keikhlasan dan kendali diri yang luar biasa. Melalui keteladanan tersebut, beliau mengajarkan bahwa puasa adalah perlindungan dari godaan yang merusak, sekaligus pengingat akan kehadiran Allah di setiap detik kehidupan. Lebih dari itu, Rasulullah juga menunjukkan perhatian besar terhadap hubungan sosial selama berpuasa. Beliau mendorong umatnya untuk memperbanyak amal kebaikan, membantu sesama, dan menunjukkan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan. Dalam bulan puasa, Rasulullah bahkan lebih dermawan daripada biasanya, seperti angin yang terus membawa manfaat kemanapun ia berembus. Ini menjadi pesan mendalam bahwa puasa juga merupakan jalan untuk mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa empati terhadap mereka yang kurang beruntung. Bulan Ramadan adalah waktu penuh berkah bagi umat Islam. Namun, bagi Rasulullah, Ramadan bukan sekadar bulan ibadah, tetapi juga ujian berat yang memerlukan keteguhan jiwa dan raga. Salah satu momen paling menggetarkan dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan penuh rahmat ini adalah Perang Badar, sebuah peristiwa yang tidak hanya mencerminkan keimanan Rasulullah, tetapi juga komitmennya dalam menjalankan tugas kenabian meskipun dalam kondisi yang sangat menantang. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan, tahun kedua Hijriyah. Saat itu, umat Islam baru saja menerima kewajiban berpuasa, dan ini adalah Ramadan pertama yang mereka jalani sebagai umat yang berhijrah ke Madinah. Di tengah ibadah puasa yang dijalankan dengan tekad dan keikhlasan, ujian besar datang menghampiri. Kaum Quraisy Makkah, yang merasa terancam dengan berkembangnya Islam, memutuskan untuk menyerang kaum muslimin dengan membawa pasukan besar yang berjumlah sekitar 1.000 orang, lengkap dengan persenjataan dan perbekalan. Di sisi lain, Rasulullah hanya memiliki pasukan kecil, sekitar 313 orang, dengan persenjataan yang jauh lebih sederhana. Meskipun situasinya sangat tidak seimbang, Rasulullah tidak pernah gentar. Beliau memimpin kaum muslimin dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah. Sebelum perang dimulai, Rasulullah menghabiskan malamnya dengan bermunajat, memanjatkan doa penuh harap kepada Allah untuk memberikan kemenangan kepada pasukan kecil yang sepenuh hati membela agamanya. Doa yang beliau panjatkan dengan linangan air mata menunjukkan betapa besar keimanan dan ketergantungan beliau kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, jika Engkau membinasakan kelompok kecil ini, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi." Ketika perang dimulai, situasi semakin menantang. Kaum muslimin yang sedang berpuasa harus menghadapi serangan demi serangan dari musuh yang jauh lebih kuat. Namun, di bawah arahan Rasulullah yang penuh hikmah, strategi yang digunakan kaum muslimin sangat efektif. Dengan pertolongan Allah, pasukan Muslim berhasil mengalahkan kaum Quraisy meskipun jumlah dan kekuatan mereka jauh lebih kecil. Perang Badar menjadi kemenangan pertama umat Islam, sekaligus bukti nyata bahwa Allah senantiasa bersama mereka yang teguh dalam keimanan dan pengorbanan. Peristiwa ini mengajarkan umat Islam bahwa ibadah puasa tidak menjadi alasan untuk melemahkan semangat atau mengurangi tanggung jawab. Rasulullah menunjukkan bahwa puasa justru memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa, mendorong seseorang untuk tetap tabah dan gigih menghadapi segala ujian. Di bulan Ramadan, meskipun lapar dan haus melingkupi tubuh, jiwa yang bergantung pada Allah mampu melampaui batasan duniawi. Keteguhan Rasulullah dalam menjalankan ibadah dan tugas kenabian di bulan Ramadan adalah teladan yang abadi. Beliau mengajarkan kepada umatnya bahwa kehidupan tidak terlepas dari tantangan, tetapi dengan iman, doa, dan usaha, semua rintangan dapat diatasi. Perang Badar menjadi simbol perjuangan yang tidak hanya membuktikan kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan spiritual yang memperkuat fondasi agama Islam untuk generasi mendatang. Ramadan, dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, adalah bulan yang memupuk kekuatan hati untuk menjalani perjuangan hidup dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Di balik suasana haru dan khidmat saat adzan maghrib berkumandang di bulan Ramadan, Rasulullah memberikan contoh terbaik tentang bagaimana seseorang seharusnya menyambut waktu berbuka puasa. Iftar, atau momen berbuka,
Bukan hanya sekadar peristiwa makan setelah seharian menahan lapar dan dahaga, tetapi juga waktu yang syarat makna spiritual dan penuh keberkahan. Rasulullah dengan teladannya menunjukkan bagaimana umat Islam dapat mengisi momen ini dengan hikmah dan kesyukuran. Ketika tiba waktu berbuka, Rasulullah selalu bersegera. Beliau menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa, sebagaimana sabdanya, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Langkah ini menggambarkan penghormatan Rasulullah kepada perintah Allah, sekaligus bentuk kepasrahan atas berakhirnya tugas ibadah puasa di hari itu. Pilihan Rasulullah untuk berbuka dengan kurma dan air bukanlah tanpa alasan. Kurma, buah yang kaya akan kandungan gula alami dan nutrisi, memberikan tubuh energi yang dibutuhkan setelah seharian berpuasa. Sementara air menjadi penyegar alami yang mengembalikan hidrasi tubuh. Rasulullah kadang berbuka dengan beberapa butir kurma basah, dan jika kurma basah tidak tersedia, beliau berbuka dengan kurma kering. Jikapun tidak ada kurma, air menjadi pilihannya. Pilihan ini tidak hanya menunjukkan kesederhanaan beliau, tetapi juga kepeduliannya terhadap kesehatan fisik umatnya. Namun, momen berbuka puasa bagi Rasulullah bukan hanya sekadar pengisian kembali energi fisik. Sebelum menyentuh makanan, beliau memulainya dengan doa yang penuh makna. Salah satu yang beliau ajarkan adalah, Allahumma inni laka syumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, karena Engkau aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Doa ini menjadi simbol rasa syukur Rasulullah atas nikmat rezeki dan kekuatan menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, suasana berbuka Rasulullah senantiasa dipenuhi dengan nilai-nilai kemuliaan. Beliau tidak pernah makan sendirian, tetapi selalu melibatkan keluarga, para sahabat, atau bahkan siapapun yang membutuhkan. Iftar menjadi momen kebersamaan yang mempererat tali persaudaraan di tengah umat. Rasulullah juga sangat menganjurkan untuk memberikan makanan kepada orang yang berpuasa sebagai bentuk amal syaleh. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Kebiasaan Rasulullah ini memberikan pelajaran bahwa iftar adalah lebih dari sekadar rutinitas makan. Iftar adalah waktu untuk bersyukur, berbagi, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap momen kehidupan. Dengan kesederhanaan, kesyukuran, dan kebersamaan yang ditunjukkan Rasulullah, umatnya diajarkan untuk menjadikan momen berbuka sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat hubungan antar sesama manusia. Teladan ini adalah cerminan dari kehidupan beliau yang penuh cinta, empati, dan kesadaran akan makna mendalam dari setiap tindakan. Di penghujung bulan Ramadan, saat keheningan malam menyelimuti bumi dan hati umat Islam dipenuhi harap kepada Sang Pencipta, ada satu malam istimewa yang melampaui 1000 bulan dalam keberkahan dan kemuliaannya. Malam itu adalah Lailatul Qadar, malam yang dipenuhi cahaya rahmat Allah dan menjadi penanda turunnya Al-Quran, kitab suci umat manusia. Rasulullah menjadikan malam-malam terakhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil, sebagai waktu untuk menghidupkan ruh keimanan dan mendekatkan diri secara intens kepada Allah. Dalam tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah, beliau selalu meningkatkan ibadahnya secara signifikan ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada malam-malam ini, terutama di malam ganjil, Rasulullah menghidupkan malam dengan penuh kesungguhan. Dalam riwayat Aisyah, diceritakan bahwa ketika masuk 10 malam terakhir, bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan malam-malam tersebut, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Ungkapan ini melambangkan kesungguhan beliau dalam memfokuskan diri pada ibadah dan meninggalkan segala bentuk kenikmatan duniawi. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana langit dan bumi menjadi saksi atas turunnya para malaikat yang membawa kedamaian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar,
Quran Surat Al-Qadar. Rasulullah, sebagai pembimbing umat, selalu menganjurkan untuk memperbanyak doa, zikir, dan ibadah di malam ini, seraya mengingatkan bahwa siapapun yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan harap kepada Allah, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Rasulullah juga membimbing umatnya untuk membaca doa khusus pada malam-malam ini. Ketika Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya aku ucapkan?" Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Doa ini mencerminkan harapan tertinggi seorang hamba untuk memperoleh ampunan dan kasih sayang dari Allah. Selain ibadah pribadi, Rasulullah juga mengajak keluarganya untuk turut serta dalam menghidupkan malam-malam ini. Beliau membangunkan mereka untuk bermunajat kepada Allah, mempererat hubungan spiritual keluarga dalam balutan cinta kepada Sang Pencipta. Suasana ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar bukan hanya momen untuk ibadah individu, tetapi juga untuk memperkokoh ikatan spiritual dalam keluarga. Kesungguhan Rasulullah dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah pelajaran abadi bagi umat Islam. Beliau mengajarkan bahwa malam ini adalah saat yang penuh peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan meraih keberkahan yang melampaui batas waktu dan ruang. Dalam keheningan dan khusyuknya malam, Rasulullah memberikan contoh bagaimana memanfaatkan momen penuh kemuliaan ini untuk meraih ridha Allah, menjadikannya sebagai tonggak keimanan yang tidak akan pernah pudar sepanjang zaman. Setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, saat kemenangan tiba, Rasulullah memimpin umatnya dalam merayakan Idul Fitri. Hari yang agung ini bukan sekadar penanda berakhirnya puasa, tetapi juga simbol perayaan atas keberhasilan spiritual dan kesucian jiwa yang telah diperoleh melalui ibadah, pengendalian diri, serta kesabaran selama 1 bulan penuh. Idul Fitri adalah momentum kebahagiaan yang dibingkai dalam rasa syukur mendalam kepada Allah. Rasulullah selalu menekankan bahwa Idul Fitri adalah kesempatan untuk menyucikan diri, tidak hanya dari segi spiritual, tetapi juga dalam bentuk kepedulian sosial yang nyata. Beliau mewajibkan umatnya untuk menunaikan zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor, serta untuk memberi makan kepada orang miskin. Dengan zakat fitrah, Rasulullah memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang kurang mampu, dapat merasakan kebahagiaan dan keberkahan Idul Fitri tanpa kecuali. Pagi hari Idul Fitri, suasana di Madinah penuh dengan kehidupan. Rasulullah memberikan contoh bagaimana seorang Muslim seharusnya menyambut hari kemenangan ini dengan kesederhanaan dan kegembiraan. Beliau menganjurkan mandi sunnah sebelum pergi ke tempat salat, memakai pakaian terbaik yang dimiliki, dan menghiasi suasana dengan takbir yang menggema di seluruh penjuru kota. Rasulullah selalu berjalan kaki menuju lapangan tempat salat Idul Fitri dilaksanakan, dengan penuh kerendahan hati, mengajarkan umatnya untuk merasakan kebersamaan dan kesatuan. Dalam khutbah Idul Fitri, Rasulullah mengingatkan pentingnya menjaga solidaritas sosial, memaafkan kesalahan, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Beliau mengajarkan bahwa kebahagiaan Idul Fitri hanya dapat dirasakan sepenuhnya jika umat Islam saling berbagi dan memperkuat tali persaudaraan. Hari ini bukan hanya tentang kemenangan pribadi, tetapi tentang kemenangan sebagai komunitas yang saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Perayaan Idul Fitri yang dicontohkan oleh Rasulullah selalu dilandasi oleh kesederhanaan, kebersamaan, dan rasa syukur. Beliau tidak pernah berlebihan dalam merayakan hari ini, tetapi mengisinya dengan ibadah, doa, dan kepedulian terhadap sesama. Tradisi saling mengunjungi, bersalaman, dan bermaafan yang kita kenal hari ini sejatinya berasal dari ajaran Rasulullah yang mengutamakan pentingnya menjaga hubungan antar manusia. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa puasa bagi Rasulullah adalah lebih dari sekadar kewajiban. Itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan memberikan manfaat kepada orang lain.
Beliau adalah teladan sempurna dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga kisah ini menginspirasi